Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Semoga di pagi hari ini kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah. Dan untuk mengawali kita belajar di pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu dengan harapan semoga ilmu yang kita dapat menjadikan ilmu yang barokah, yang manfaat. Al-Fatihah. Terima kasih anak-anakku sekalian. Dalam pagi ini kita melanjutkan pelajaran yang kemarin, yaitu tentang menuntut ilmu dengan patuh terhadap orang tua adalah kunci kesuksesan. Untuk itu, ilmu itu adalah cahaya kehidupan. Ilmu ibarat cahaya yang menyinari dalam kegelapan, yang menunjukkan arah menuju jalan yang ditempuh. Tanpa ilmu, seseorang akan tersesat jauh ke dalam jurang kebodohan. Dengan ilmu pengetahuan, jarak yang jauh bisa terdekat, waktu yang lama terasa singkat, pekerjaan yang berat menjadi ringan. Dengan ilmu manusia memperoleh segala yang ia cita-citakan. Jadi ilmu adalah sumber kehidupan. Anak-anakku sekalian, perlu diketahui bahwa alam raya yang Allah ciptakan ini penuh dengan berbagai macam rahasia yang dikandungnya, yaitu bumi, langit, laut, dan yang ada di sekitarnya adalah bagian dari alam raya yang harus dimanfaatkan untuk kepentingan bersama. Bagaimana dapat mengetahui rahasia yang ada di perut bumi, di dalam lautan, dan di ruang angkasa jika tidak melalui ilmu pengetahuan? Maka sesungguhnya tepat Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan manusia sebagai wakilnya di muka bumi ini. Karena manusia memiliki potensi pengetahuan atau mengelola, mengurus, dan memanfaatkan alam raya yang diciptakan. Anak-anakku sekalian, dalam bab hari ini yaitu menuntut ilmu dengan patuh terhadap orang tua dan guru adalah kunci kesuksesan. Jadi menuntut ilmu pertama adalah peta konsepnya yang kita pelajari di hari ini, yaitu pengertian, semangat menuntut ilmu, patuh kepada orang tua dan guru, dan tokoh teladan dalam menuntut ilmu. Sekarang pertama adalah pengertian kata ilmu. Dalam bahasa Arab yaitu al-ilmu. Secara bahasa etimologi, kata al-ilmu adalah bentuk masdar atau kata sifat dari kata alima ya'lamu ilman. Dijelaskan bahwa lawan kata dari al-ilmu adalah al-jahl, bodoh, tidak tahu. Sehingga jika dikatakan alimtu asyaiya, berarti saya mengetahui sesuatu. Itu pengertiannya. Sementara secara istilah, terminologinya ilmu berarti pemahaman tentang hakikat sesuatu. Ia juga merupakan pengetahuan tentang sesuatu yang diketahui dari zat esensi, sifat dan makna sebagaimana adanya. Dalam kitab tafsir Aisyah At-Tafsir dijelaskan bahwa al-ilmu sabilul khasyati, faman la ilma lahu billahi fala khasyatillahu innama yakhsyallahu min ibadil ulama. Yang artinya ilmu itu adalah jalan menuju rasa takut kepada Allah. Barang siapa yang tidak mengetahui atau mengenal Allah, maka dia tidak mempunyai rasa takut padanya. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah ulama. Kemudian kita juga harus semangat menuntut ilmu. Sebagai orang beriman, semangat, tenaga, dan pikiran haruslah juga usaha menuntut ilmu, terutama pengetahuan agama untuk kemanfaatan diri sendiri dan orang lain. Ilmu merupakan penuntun manusia memahami ayat-ayat Allah, baik qauliyah maupun kauniyah, sehingga mampu memaknai hakikat hidup dan akhirnya memperoleh keselamatan dunia dan akhiratnya. Sekarang kita buka lihat Al-Quran Surat Taubah ayat 122, syarat-syarat mencari ilmu menurut Syekh Az-Zarnuji.
yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffah falaula nafarra min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid dini wal yunziru qaumahum ila raja'u ilaihim la'allahum yahtadun. Yang artinya, dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga diri. Surat At-Taubah ayat 122. Kemudian dilanjut As-Syekh Az-Zarnuji dalam kitab Ta'limul Muta'allim. Dia berkata, ala la tanalul ilma illa bisitatin dakain wa khirsin wastibarin wa kulwa wa irsyadin ustadin wa tuliz zaman. Yang artinya, ingatlah, kamu tidak akan memperoleh ilmu pengetahuan kecuali dengan 6 perkara yang akan kujelaskan semua kepadamu secara ringkas, yaitu pertama adalah kecerdasan, minat yang besar, kesabaran, bekal yang cukup, petunjuk guru dan waktu yang lama. Kemudian tentang patuh kepada kedua orang tua dan guru. Kunci kesuksesan lainnya dalam ilmu adalah patuh kepada orang tua dan guru, yaitu menghormati mereka baik ketika masih hidup maupun sudah meninggal. Patuh pada kedua orang tua, orang yang paling dekat dan berjasa kepada kita adalah kedua orang tua. Mereka lah yang membawa kita ke dunia ini dengan izin Allah. Betapa besar jasa mereka sehingga kita tidak akan mampu menghitung dan membalasnya. Allah menempatkan kewajiban berbakti kepada orang tua pada peringkat kedua setelah kewajiban menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 23. Itu wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Yang artinya, dan Tuhanmu itulah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Patuh pada guru sekarang yang terakhir. Guru adalah orang yang telah mendidik dan mengajarkan ilmu kepada kita. Guru itu digugu, dipercaya. Karena guru memiliki seperangkat ilmu yang memadai, yang karenanya ia memiliki wawasan dan pandangan yang luas dalam melihat kehidupan ini. Guru ditiru atau diikuti karena guru memiliki kepribadian yang utuh, yang karenanya segala tindak tanduknya patut dijadikan panutan dan suri tauladan oleh peserta didiknya. Guru tidak sekedar transformasi ilmu, tapi juga bagaimana ia mampu menginternalisasikan ilmunya pada peserta didiknya. Guru yang menjadikan kita orang beriman, mengerti hal yang baik dan buruk. Guru juga menjadikan kita orang yang pandai dan memahami ilmu pengetahuan. Sekarang untuk mengevaluasi dalam pembelajaran di pagi ini, anak-anak, mari kita mencoba mengevaluasi. Di sini ada 10 soal yang perlu anak-anak ketahui. Yang pertama, anak-anak nanti harus mengisi jawaban 10 soal ini dan nanti akan diserahkan ke WA pribadi Pak Guru untuk jawabannya. Coba perhatikan dalam angka 1 ini. Ini adalah pilihan ganda. Nomor 1
Yang pertama, hukum menuntut ilmu bagi seorang muslim adalah ini ada yang pertama wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Kalian pilih yang mana yang anak-anak anggap benar. Yang kedua, dalam kehidupan sehari-hari setiap manusia mutlak membutuhkan ilmu dan mengarungi hidup menuju kebaikan. Bahkan ketidakbaikan. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi ilmu dalam hidup adalah pertama, penerang jalan, menuju jalan, peneduh jalan, perintang jalan, meretas jalan. Kemudian selanjutnya yang nomor 3, ilmu menjadikan manusia memperoleh tempat yang mulia sesuai kehendak Allah Subhanahu wa taala. Hal ini menunjukkan bahwa ilmu merupakan pembeda manusia dengan manusia lain, B, pembeda manusia dengan Allah, C, pembeda manusia dengan makhluk lain, D, pembeda orang baik dan orang jahat, E, pembeda orang kaya dan orang miskin. Kemudian yang nomor 4, dalam Islam ditekankan bahwa tujuan atau niat seorang mencari ilmu harus benar. Berikut yang bukan tujuan atau niat mencari ilmu adalah A, mencari ridho Allah, B, menghilangkan kebodohan, C, mengharap masuk surga di akhirat, D, memperoleh kehidupan layak sesuai keinginan, E, menghidupkan dan mengekalkan agama Islam. Yang nomor 5, tuntunan ulama adalah memilih ilmu adalah mendahulukan ilmu yang penting dan yang setiap waktu diperlakukan, yaitu ilmu fikih atau hukum. Yang kedua, B, akhlak atau etika. Yang C, Al-Quran. D, tarikh atau sejarah. E, akidah atau tauhid. Yang keenam, dalam menuntut ilmu keberadaan guru mutlak dibutuhkan. Sikap murid kepada guru harus menghormati. Maksud menghormati di sini adalah A, setiap bertemu guru harus hormat seperti hormat bendera. B, tidak menyinggung atau menyakiti hati guru. C, berjalan membungkuk dan bersinggung di hadapan guru. D, tidak membicarakan sama sekali tentang guru. E, memenuhi dan melakukan setiap permintaan guru. Yang ketujuh, kunci utama seseorang dalam mencari ilmu adalah orang tua. Yang B, biaya. Yang C, sarana prasarana. Yang D, kesungguhan. E, kekuatan. Kemudian yang nomor 8, berkaitan dengan ilmu, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala memberi penghargaan besar kepada orang yang beriman dan berilmu. Bentuk penghargaan tersebut adalah A, mempermudah usahanya, B, mengangkat derajatnya, C, memperpanjang umurnya, D, meluaskan rezekinya, E, melambangkan jalannya. Kemudian yang nomor 9, kok entengan apa? Rasulullah SAW bersabda dalam hadis bahwa beliau diutus Allah untuk memperbaiki budaya masyarakat jahiliyah Arab saat itu. Jadi saya ulangi lagi, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis bahwa beliau diutus Allah untuk memperbaiki budaya masyarakat jahiliyah Arab saat itu. Perbaikan budaya tersebut berkaitan dengan ilmu, A, akidah, B, akhlak, C, fikih, D, tarikh, E, adab. Kemudian yang terakhir nomor 10 ini, orang yang sedang menuntut ilmu mendapat tempat luar biasa ya, maaf, saya ulangi lagi. Orang yang sedang menuntut ilmu mendapat tempat yang luar biasa dan dimuliakan oleh Allah. Salah satu kemuliaan tersebut adalah A, orang yang sedang menuntut ilmu haram digoda setan. Yang B, orang yang sedang menuntut ilmu tidak harus wudhu. Yang C, orang yang sedang menuntut ilmu jika sakit Allah langsung menyembuhkan. Orang yang sedang menuntut ilmu jika berkata bohong tidak dosa. Yang E, orang yang sedang menuntut ilmu jika mati dihukumi mati syahid. Itulah anak-anakku sekalian 10 soal yang harus kalian isi dengan benar. Nanti isinya atau jawabannya dikirim melalui WA pribadi Pak Guru. Terima kasih, sampai di situ aja dulu. Nanti saya tunggu jawaban anak-anakku sekalian. Terima kasih.